Selamat datang kembali di kuliah Statistika Teknik Kimia dari program studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Kali ini kita akan membahas mengenai uji hipotesis varians dua cuplikan. Seperti apa yang dinamakan dengan pembandingan dua populasi? Sekarang andaikan Anda diminta untuk memeriksa kesetaraan kinerja dua buah mesin, ya ini namanya mesin emulsifying mixer, ini digunakan dalam industri proses untuk membuat produk yang berbentuk krim wujudnya, ya misalkan produk-produk kosmetik. Nah, sekarang Anda diminta untuk menguji apakah mesin A dan mesin B ini kinerja outputnya setara atau tidak. Kapan kita bisa menyatakan bahwa mesin A dan mesin B ini setara? Kembali ke konsep statistika deskriptif, ingat mengenai besaran-besaran penciri populasi yang kita singkat dengan istilah CV dot ya, ukuran pusat, kemudian lebar sempitnya sebaran, bentuk distribusi, adanya outlier atau tidak, kemudian bagaimana sifat-sifat tersebut berubah terhadap waktu. Hanya jika semua penciri populasi ya itu setara antara mesin A dan mesin B, baru kita bisa mengatakan bahwa mesin A itu kinerjanya setara dengan mesin B. Dan ini harus kita lakukan untuk semua karakteristik dari produk yang kita anggap penting. Nah, sekarang dalam contoh ini misalkan kita anggap bahwa sifat yang penting adalah viskositas produk. Jadi kalau kita ingin mengatakan bahwa viskositas produk dari mesin A dan B ini setara satu sama lain, CV dot-nya harus setara untuk viskositas produk. Di sini dalam bab ini kita akan meninjau salah satu saja yaitu lebar sempitnya sebaran. Untuk membuktikan apakah dua populasi itu memiliki varians yang setara, maka kita melakukan uji hipotesis yang dinamakan uji F. Nah, uji F ini asumsi dasarnya adalah bahwa kedua populasi dari mana cuplikan itu diambil itu harus terdistribusi secara normal. Kalau tidak, distribusi F-nya tidak berlaku. Nah, pernyataan hipotesisnya serupa dengan yang sebelum-sebelumnya. H0 itu dinyatakan sebagai bahwa varians populasi A setara dengan varians populasi B. Oke, sementara hipotesis alternatifnya bisa menggunakan tanda lebih kecil, lebih besar, atau tidak sama dengan. Nah, kemudian statistik ujinya dinamakan F0. F0 ini merupakan perbandingan dari dua buah varians. Kita atur agar varians yang kita pasang sebagai pembilang itu lebih besar daripada penyebut. Oke, sehingga nilai F-nya menjadi lebih besar sama dengan 1,0. Karena demikian, maka uji F ini otomatis selalu berupa uji satu sisi sebelah kanan. Ya, karena memang bentuknya, karena nilai F itu tidak mungkin lebih kecil dari 1,0. Kalau Anda menggunakan definisi ini. Nah, hati-hati dengan referensi yang Anda hadapi, termasuk software-software yang memiliki fasilitas analisis statistik. Belum tentu mereka menggunakan aturan begini. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan buku atau software yang Anda gunakan itu memungkinkan uji F itu adalah uji satu sisi sebelah kiri kah atau uji dua sisi. Jadi berhati-hati bagaimana definisi F0 tadi. Oke. Nah, jika hipotesis ditulis dalam F, maka berubah menjadi seperti demikian ya. H0-nya, F0-nya sama dengan 1, varians A sama dengan varians B, kemudian H1-nya, F0-nya lebih besar dari 1, yang artinya varians A tidak sama dengan varians B. Kemudian nilai kritik F Anda cari dari tabel F ya sebagai fungsi dari tingkat keberartian alfa, dan derajat kebebasannya sekarang ada dua buah. Nu1 ini maksudnya adalah, maaf ini harusnya A ya, bukan 1 ya, supaya konsisten. Nu1 ini adalah derajat kebebasan pembilang. Jadi yang disebut pertama selalu derajat kebebasan pembilang, yang disebut kedua adalah derajat kebebasan penyebut. Ini sekedar penggambaran saja, jadi yang kita lakukan dalam bab ini adalah membandingkan apakah lebar sebaran dari cuplikan yang warna biru ini setara dengan yang warna hijau atau tidak. Nah, ini adalah tampilan tabel distribusi F yang ada di buku-buku teks. Ya. Kolom pertama sebelah kiri ini adalah derajat kebebasan penyebut, ya, Nu2. Sementara baris paling atas adalah derajat kebebasan pembilang, Nu1. Lantas di mana letak probabilitasnya atau alfanya? Setiap tabel ini disusun untuk satu nilai alfa tertentu. Dalam hal ini adalah untuk alfa 5%. Kalau Anda butuh alfa yang lain, 1% atau 10%, Anda lihat di halaman-halaman yang lain, di tabel yang lain. Angka yang ada di dalam badan tabel ini adalah nilai-nilai besaran F tadi. Oke, sekarang satu contoh, ini saya bahas secara sekilas saja. Nah, data yang kita lihat di sini adalah hasil penimbangan massa per butir dari dua bungkus permen coklat, ya, diberi kode bungkus nomor 1 dan nomor 2. Kemudian N adalah jumlah butir setiap bungkus. Ini adalah rata massa per butir untuk setiap bungkus, dan ini adalah varians massa per butir setiap bungkus. Sekarang kita diminta untuk membuktikan pada tingkat keyakinan 95% bahwa antara bungkus 1 dan bungkus 2 ini variansnya setara. Jadi klaim awal yang harus dibuktikan adalah bahwa varians massa per butir kedua bungkus setara.
Secara matematik pernyataannya menjadi demikian. Nah, jika pernyataan nomor satu atau klaim awal tadi salah, maka yang menjadi benar adalah yang ini, ya, bahwa varians A tidak sama dengan varians B. Di antara dua pernyataan, yang mengandung kesamaan adalah yang pertama, sehingga yang ini kita tetapkan sebagai H0, dan yang kedua menjadi H1. Maka pernyataan hipotesisnya menjadi demikian. Kemudian berikutnya kita hitung statistik ujinya. Ingat, statistik uji selalu dihitung dari data cuplikan, bukan dilihat dari tabel. F0-nya, varians besar dibagi varians kecil adalah menjadi 1,043. Kemudian nilai kritik variabel F pada alfa 5%, ya, ingat alfa 5% itu adalah sama dengan tingkat keyakinan 95%, ya. Oke. Kemudian probabilitas satu sisi saja karena kita menggunakan uji F satu sisi. Kemudian derajat kebebasan pembilangnya adalah 26 dan penyebutnya 29. Ya, masing-masing N-1. Sehingga didapat nilai kritik F-nya adalah 1,818. Nah, situasi ini kalau kita gambarkan dalam sketsa distribusi F, ya, ini adalah nilai kritiknya 1,818, yang ini ya. Dan ini yang hijau, panah warna hijau, ini adalah statistik uji 1,043. Ini adalah daerah penolakan H0 yang sebelah kanan dari F kritik dan sebelah kiri dari F kritik adalah daerah non penolakan H0. Dengan demikian, statistik ujinya terletak di dalam daerah non penolakan H0. Kesimpulan, tidak terdapat cukup bukti untuk menyangkal kesetaraan varians antara bungkus nomor 1 dan bungkus nomor 2. Dan saya tutup kuliah mini dengan menampilkan foto orang ahli statistik. Ini adalah Ronald Fisher, dan yang saya garis bawahi adalah nama Fisher. Jadi asal muasal dari distribusi F adalah dari singkatan nama belakang Profesor Fisher ini. Beliau adalah ahli statistik yang merumuskan atau menemukan distribusi F dan fungsinya dalam pembandingan varians dua buah populasi. Prosedur ini nantinya akan sangat banyak kita gunakan dalam analisis yang lebih canggih, ya, analisis varians atau ANOVA, pada saat kita membahas mengenai rancangan percobaan statistik. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di video berikutnya.